Pernahkah kamu mendengar, melihat, atau bahkan menonton orang yang berbicara di hadapan umum dengan lantang, dengan ekspresif, dengan kadang sampai berapi-api marah, kadang hampir menangis, atau bahkan suaranya hampir tidak terdengar? I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Orang-orang seperti ini namanya adalah orator. Orator adalah orang yang menyampaikan kata-kata, kalimat, ide, gagasan di hadapan umum. Kata-kata yang disampaikannya itu sering juga disebut sebagai pidato. Orang yang berpidato dengan berapi-api itu sering kita temukan pada masa penjajahan. Bung Karno begitu banyak warga pengagumnya. Bung Karno adalah pidato orator yang dulu. Kata-katanya menjadi senjata. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Pidato yang berapi-api memang hari itu dibutuhkan untuk membebaskan. Kata-kata menjadi kalimat yang membebaskan. Kalimat-kalimat yang berapi-api menjadi sabda yang membebaskan. Seperti tertuang di dalam kitab suci, pada mulanya memang adalah kata-kata. Pada mula kebebasan kita adalah kata-kata. Kalimat-kalimat yang mengucapkan dengan berapi-api, bahkan dengan menangis juga. Kesuksesanmu juga sebenarnya dimulai dari kata-kata. Lalu dilanjutkan dengan aksi, aksi, aksi. Hari ini, kamu sudah tahu kita belajar tentang ceramah. Hari ini kita berbicara tentang atau belajar tentang seni berbicara di hadapan umum. Seni mengungkapkan pikiran di hadapan umum. Atau bab 3 seperti bukumu ini, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Itu bahan kajian kita hari ini, mengelola informasi dalam ceramah. Kalian sudah pasti pernah mendengar kata ceramah. Apakah ceramah sama dengan pidato? Apakah ceramah sama dengan khutbah? Apakah ceramah sama dengan orasi? Oke, silahkan baca di sini. Sedikit banyak kamu sudah tahu apa itu ceramah. Pelajaran kita yang pertama mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Setelah itu kamu nanti diharapkan bisa memahami informasi dan permasalahan yang didengar, lalu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Oke, silahkan kamu baca ini. Kita langsung membedakan dulu apa itu pidato, apa itu ceramah, apa itu orasi, apa itu khutbah. Pidato seperti tertulis di dalam bukumu adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Persuasif, mengajak. Apakah ceramah juga mengajak? Apakah khutbah juga mengajak? Mengajak hal-hal yang baik. Khutbah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan. Ada perbedaan menarik antara khutbah dengan pidato. Khutbah khusus kepada keagamaan.
Lalu apa itu ceramah? Apa ceramah bagian dari pidato? Ada 4 seni berbicara sebenarnya. 1 sebenarnya hanya pidato. Cuman kalau tujuannya tentang nilai-nilai keagamaan, maka itu adalah pidato berjenis khutbah. Kalau tentang hal-hal spesifik keilmuan, kedokteran misalnya, maka itu adalah ceramah. Itu hal-hal yang ilmiah. Ceramah yang bisa kau undang ke sana berbicara kalau tentang kedokteran adalah, tentang kesehatan adalah dokter, bidan, kepala rumah sakit. Tidak mungkin kamu bawa di sana adalah seorang petani. Oke? Ceramah itu lebih ilmiah. Khutbah tentang keagamaan. Lalu orasi apa? Orasi itu tetap juga sebagai pidato, tetapi itu adalah cenderung sebagai, atau itu adalah pidato tentang pengukuhan seseorang untuk menjadi guru besar. Oke? Pidato itu nama umumnya. Kalau khusus tentang keagamaan, maka namanya pidato berjenis khutbah. Kalau khusus tentang aspek keilmiahan yang mendalam, itu adalah ceramah. Kalau khusus tentang keagamaan tadi namanya khutbah. Kalau khusus tentang pengukuhan, maka itu namanya orasi. Oke, jadi pidato apakah sama dengan khutbah? Sama, tapi khutbah adalah bagian dari pidato. Oke, tugasmu adalah mencatat apa perbedaan dari orasi, ceramah, khutbah, lalu pidato, lalu catat lagi persamaannya. Oke, sekarang menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kita harus mengetahui dulu jenis-jenis informasi. Dapat dikategorikan sebagai berikut: informasi berdasarkan fungsi. Ada itu nanti edukatif, ada rekreatif, ada yang mengajak. Lihat di situ nomor 1. Yang kedua, berdasarkan format penyajiannya. Kalau berdasarkan format penyajiannya nanti ada berita, ada artikel, ada karangan khas, feature, ada resensi, ada kolom, ada karya fiksi, ada cerpen, ada puisi, ada novel, dan sebagainya. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Ini sudah kamu tahu, ada domestik, ada mancanegara, ada nasional, ada internasional. Informasi berdasarkan bidang kehidupan makin banyak, musik, sastra, kedokteran, dan sebagainya. 5. Berdasarkan bidang kepentingan. Apakah itu menyangkut keselamatan, kelangsungan hidup pembaca, perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca, dan sebagainya. Nah, sekarang tugasmu adalah nomor 2 ini, edukatif, persuasif, rekreatif. A, B, C. Banyak cara yang dapat kita lakukan di dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Apakah itu edukasif, apakah itu persuasif, apa itukah rekreatif. Sampai di sini dulu materi kita. Materi kebahasaan teori tentang ceramah akan kita lanjutkan minggu depan. Termasuk di sini nanti kalimat majemuk bertingkat, setara, dan sebagainya. Selamat belajar.